benar. Engkau yang termulia di dalam hidup kami ya Tuhan. Mutiara harta kami yang tak ternilai, yang tak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun juga. Kami benar-benar ingin memiliki Engkau dan benar-benar ingin Kau miliki Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, kemurahan dan perlindungan-Mu. Kau berikan kesempatan untuk berbakti bersama, meninggikan, mengagungkan dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Kami sering mengecewakan Engkau, Bapa. Bapa, layakkan kami, sehingga Engkau berkenan hadir. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu yang harus kami kerjakan. Melalui anak-Mu ini, Engkau berbicara. Sembunyikan anak-Mu ini di balik salib-Mu. Dan biarlah Engkau yang tampak, lembutkan hati kami, sehingga kami bisa menerima, mengerti, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Urapilah kami semua dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan berbicaralah. Semua untuk hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, yang sedang mengikuti ibadah melalui channel YouTube di tempat ini, juga yang hadir ataupun yang berada di rumah. Puji Tuhan, kembali pagi ini kita bisa berbakti bersama. Itu suatu saat yang sangat indah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Masih dalam tema bulan ini, yaitu mengalami Tuhan, saya ambil satu subtema, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu kisah di Alkitab dari seorang pribadi yang bernama Yusuf. Dan saya mengharap Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai yang ke-39 saudara. Itu kisahnya Yusuf. Ya, supaya saudara bisa beroleh kisah yang lengkap, Roh Kudus bisa berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi, dan hidup saudara bisa diberkati. Nah, nanti saya akan ambil penggalan-penggalan yang saya anggap penting untuk didalami ya saudara. Kita akan baca apa yang tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan saudara, segala miliknya, di sini Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu,
dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Amin. Saudara, dari kisah atau ayat yang kita baca tadi, apa yang bisa kita peroleh, saudara? Nah, yang pertama, kita bisa tahu bahwa di rumah Potifar, Yusuf itu memperoleh atau diberikan satu kekuasaan yang besar, saudara. Semua diserahkan ke Yusuf, kecuali makannya Potifar dan istrinya. Yang kedua, saudara, itu ada di ayat 6. Yang kedua bahwa Yusuf itu mengalami godaan. Nah, ini juga penting ya saudara ketahui bahwa ada relasi atau hubungan yang kuat antara kekuasaan dan godaan. Orang yang punya kekuasaan biasanya godaannya juga ada. Semakin besar kekuasaan seseorang, godaannya juga semakin apa? Banyak. Tidak hanya kekuasaan, saudara. Harta atau kekayaan ini juga sangat erat dengan godaan. Semakin seseorang itu kaya, ya maka godaannya juga semakin besar. Pengen ini, pengen itu, keinginannya lebih banyak. Dan yang ketiga yang bisa kita peroleh dari kisah tadi bahwa Yusuf menolak godaan itu. Ada di ayat yang ke-8. Ya, apa toh godaannya itu? Nah, kenapa Yusuf sampai menolaknya? Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa menolak godaan itu tidak gampang, saudara. Apalagi kalau itu merupakan permintaan dari orang yang di atas kita, yang punya satu kedudukan, apalagi jabatan, saudara. Itu tentu sangat sukar. Saudara pasti merasakan, saudara. Iya kan? Begitu juga ini permintaan dari Nyonya Potifar, istri tuannya, menggoda, mengajak Yusuf untuk tidur. Tadi jelas, ya, dikatakan di ayat yang ke-8 tadi kalau tidak salah, ya, dikatakan seperti itu. Tadi harusnya yang dibaca sampai ayat 9 ya. Oh ya. Ya. Enggak apa-apa ya saudara, enggak apa-apa. Sampai ayat 8 nanti saudara baca sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa kalau istri seorang pejabat itu pasti bersih saudara. Benar enggak? Badannya pasti kalau waktu dulu sebelum jadi istri itu mesti kasih semacam luluran begitu ya, sampai berhari-hari. Pasti baunya juga apa? Wangi. Pasti juga apa? Cantik. Benar enggak saudara? Karena waktu itu kalau pejabat apalagi raja menginginkan seorang permaisuri, itu bisa dikumpulin seluruh negeri itu dipilih. Enggak mungkin salah saudara. Ya. Tubuhnya pasti juga bagus. Betul enggak saudara? Dan kenapa menjadi menolak permintaan ini semakin sulit? Karena godaan itu dilakukan istri Potifar itu setiap hari. Seperti dituliskan di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10. Di mana dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Luar biasa ya saudara. Jadi godaan itu setiap hari. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang perlu kita ingat Yusuf itu laki-laki saudara. Dan laki-laki normal seperti bapak-bapak yang ada di tempat ini. Amin saudara. Jadi susah atau mudah saudara untuk menolak godaan itu? Tidak susah kan? Tapi apa? Sangat susah. Betul saudara? Apalagi Yusuf bisa berkata bahwa
bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sampai bisa keluar dari mulutnya begitu loh saudara. Perhatikan kalimat ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kejahatan besar. Di mata Yusuf itu kejahatan besar. Selain itu berbuat dosa terhadap Allah. Kenapa Yusuf bisa? Yusuf sanggup untuk melakukannya. Yusuf sanggup untuk menolak godaan itu. Bahkan Yusuf sanggup mengeluarkan kalimat seperti ini. Alasannya karena Yusuf selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Perhatikan, kata selalu saya cetak besar semua. Karena ini penting. Selalu saudara menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kenapa toh Yusuf kok menjaga hubungannya dengan Tuhan? Karena di mata Yusuf cintanya itu hanya kepada Tuhan. Di mata Yusuf Tuhan itu sangat berharga. Ya, di mata Yusuf Tuhan itu harta satu-satunya di dalam hidup Yusuf. Ya, Tuhan itu kebahagiaannya. Yusuf tidak bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun juga kecuali oleh Allah sendiri. Allah adalah segalanya di dalam hidup Yusuf. Makanya Yusuf selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Amin saudara. Pertanyaannya saudara menjaga hubungan dengan Tuhan enggak sekarang? Nah, saudara koreksi hidup kita sendiri ya. Lalu pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana caranya Yusuf itu menjaga hubungannya dengan Tuhan, saudara? Caranya bagaimana? Yang pertama, jelas Yusuf itu membangun satu keintiman. Yusuf pasti berdoa, walaupun di dalam ayat-ayat itu kalau kita baca tidak disebutkan, seperti halnya Alkitab menyebut Daniel bahwa tiap-tiap hari, 3 kali sehari Daniel menghadap Allahnya. Enggak disebutkan seperti Daniel seperti itu. Enggak ada kata berdoa. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa Yusuf pasti memiliki keintiman, pasti memiliki kehidupan doa yang baik. Itulah kenapa di dalam ayat 2 itu dikatakan tetapi ya Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kalau saudara baca di ayat 2. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, artinya Tuhan itu ada bersama-sama dengan Yusuf. Enggak mungkinlah 2 orang bisa bersama kalau tidak dekat satu sama lain. Benar enggak saudara? Kalau saudara melihat seorang karyawan selalu diajak ke sana kemari oleh majikannya, oleh manajernya, pasti bisa saya katakan punya satu kedekatan. Kalau ada orang yang mau menemani saudara kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara alami meskipun itu berat, orang itu ada bersama saudara, pasti saudara dekat dengan orang itu. Benar enggak saudara? Pasti ada keintiman. Itulah cara Yusuf menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tetapi itu saja tidak cukup saudara. Ya, Yusuf juga menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui sikap dan perbuatannya. Jadi yang kedua, menjaga sikap dan perbuatannya saudara. Di mana kita tahu bahwa ini dilakukan Yusuf itu bukan hanya sekali ini saja, pada peristiwa ini saja. Tetapi sebelum hal ini terjadi, bahkan sesudah hal ini terjadi, sikap dan perbuatan Yusuf selalu berkenan di hadapan Allah. Itu bisa kita lihat ketika atau sejak Yusuf itu masih usia remaja. Ketika Yusuf masih berusia 17 tahun. Di mana
ia tidak hanya membenci, tetapi juga tidak melakukan kejahatan, saudara. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala itu berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anaknya Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Perhatikan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Menyampaikan kabar kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari sini kita tahu bahwa sejatinya Yusuf itu ada di lingkungan orang-orang yang berbuat jahat, saudara. Tetapi hebatnya Yusuf itu tidak ikut-ikutan jadi jahat. Yusuf itu ya tidak terpengaruh akan kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tidak dikatakan ikut atau andil dalam melakukan kejahatan. Tetapi dari sikapnya kita tahu bahwa justru Yusuf itu membenci kejahatan. Kenapa? Karena satu hal yang tidak mungkin dilakukan Yusuf yang masih muda dibanding kakak-kakaknya, apalagi yang paling tua, tentu usianya terpaut jauh, saudara, untuk menegur mereka, untuk menasehati mereka, apalagi untuk menyalahkan mereka, kan enggak mungkin, saudara. Maka satu-satunya yang bisa dilakukan Yusuf adalah menyampaikan ya kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya tadi kepada ayahnya. Amin, saudara. Nah, ini loh, ini adalah sikap dan perbuatan menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita pun juga sama, saudara. Kita sering diperhadapkan, bahkan kita ada di lingkungan orang-orang yang suka berbuat jahat. Namanya berbuat jahat itu bukan berarti sesuatu yang tidak wajar. Kita seringkali berpikir kalau jahat berarti itu sesuatu yang tidak wajar, yang sangat merugikan orang lain. Oh, belum tentu. Yang namanya kejahatan itu tidak menyukakan hati Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Sebagai karyawan tentu kita tahu teman-teman kita banyak yang males-malesan kalau kerja. Main HP sendiri, saudara. Betul enggak? Suka bolos tanpa alasan yang jelas. Suka datang terlambat ke tempat kerja. Melanggar peraturan yang ada, saudara. Berani kepada atasannya, saudara. Itu sejatinya kalau secara Alkitab itu kejahatan, saudara. Nah, seringkali hal semacam itu tuh menular, saudara. Kalau kita ada di lingkungan itu, wah ini teman saya aja berani dengan atasannya, saya juga harus berani. Wah, teman saya ini kalau tahu kerjaan nggak mau dikerjakan, walaupun itu tugasnya kok, dan dibiarkan itu nggak ditegur itu, saya juga berlaku demikian. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, itu jahat, saudara. Amin, saudara. Maka jangan saudara tiru, saudara jangan seperti itu. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana sikap Yusuf menjaga sikap dan perbuatannya, menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa Yusuf itu tegas terhadap dosa, saudara. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-12. Di mana dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ya, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Enggak gampang, saudara, enggak gampang. Ditarik bajunya, tidak ada yang tahu, hanya mereka berdua. Dengan kata lain, Yusuf ada kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi Yusuf memilih untuk tidak berbuat dosa. Yusuf tahu apa yang harus dikerjakan. Yusuf lari meninggalkan bajunya.
Amin saudara. Kenapa lari? Kalau enggak lari, kena saudara. Amin. Jadi sangat tegas. Yusuf itu ya tegas terhadap dosa. Yang namanya dosa itu meleset, ya. Meleset, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, kita pun juga sama Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Apakah itu mencuri yang sederhana-sederhana? Ada sesuatu yang bisa kita ambil tanpa sepengetahuan orang yang memilikinya? Pertanyaannya diambil enggak? Ada kesempatan bagi kita untuk berbohong, saudara. Nah, bagaimana saudara? Kita berbohong atau tidak, saudara? Ada kesempatan bagi kita untuk menggunakan uang kantor, saudara. Kita dipercaya. Kita pakai atau enggak, saudara? Dan masih banyak lagi ya kesempatan untuk berzina, kesempatan untuk sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah kita juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Ataukah kita cenderung, ya udahlah, enggak masalah, toh enggak ada yang tahu. Tapi ingat saudara, yang namanya dosa itu tidak bisa ditutup selama-lamanya. Saudara hanya bisa menutup sementara saja, tapi enggak bisa menutup untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sebab itu hati-hati saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga apa saudara? Yusuf itu tidak menuruti perasaannya. Yusuf tidak mengasihani dirinya sendiri. Ia tidak kecewa ketika dikecewakan. Enggak saudara. Ingat ketika itu Yusuf sewaktu ada di penjara. Lah ini kisahnya justru sesudah kejadian tadi saudara. Digoda oleh istri Potifar. Akhirnya kan dia di penjara. Iya kan? Ketika dia menafsirkan atau mengartikan mimpi seorang juru minuman. Di mana Yusuf berkata bahwa juru minuman itu akan dibebaskan. Dan kalau dibebaskan, ya jangan sampai lupa akan dia. Jangan sampai melupakan Yusuf. Kita bisa baca di Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tentu itu sesuatu hal yang menyakitkan bukan saudara? Sangat mengecewakan saudara. Ada alasan bagi Yusuf untuk kecewa. Tetapi Yusuf tidak kecewa. Bahkan boleh saya katakan sama sekali tidak kecewa. Tidak mempengaruhi performanya, kelakuannya di penjara. Buktinya apa? Buktinya Yusuf tetap menjadi orang kepercayaan di penjara. Dia tidak berubah sedikit pun saudara. Dia tidak mau mengikuti kemauan perasaannya. Perasaan itu saudara seringkali itu menipu kita. Coba perhatikan, saudara seringkali khawatir akan satu hal ya. Seolah-olah itu akan terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata enggak terjadi. Betul enggak saudara? Saudara seringkali berperasaan takut untuk menghadapi sesuatu. Wah, dengan tugas yang berat ini saya takut, jangan-jangan saya enggak mampu. Setelah dijalanin, ya, setelah saudara lakukan, ternyata bisa. Dan sebetulnya takut itu tidak perlu ada. Benar enggak saudara? Itu namanya menipu. Jangan-jangan yang kita kerjakan perasaan kita itu kita menyalahi ya dengan orang itu ya. Padahal orang itu enggak merasa apa-apa. Betul saudara? Perasaan seringkali apa? Menipu. Jadi jangan selalu diikutin saudara. Begitu juga kita. Di dalam hidup kita saya percaya banyak keadaan, banyak peristiwa yang seringkali mengecewakan kita. Kita sudah berjuang sungguh-sungguh. Tetapi nyatanya malah ditipu orang saudara. Kecewa enggak saudara? Bisa kecewa kan saudara? Benar enggak? Saudara sudah berusaha mati-matian ini,
cari obat ke sana kemari, membawa orang yang saudara kasih, yang sedang sakit parah ke sana kemari, sudah berdoa, ternyata meninggal saudara. Kecewa enggak saudara? Bisa kecewa kan? Benar enggak saudara? Tetapi apakah saudara mau mengikuti perasaan saudara atau tidak? Terserah saudara. Ya, apakah saudara akan marah atau tidak? Terserah saudara. Hidup ini pilihan enggak saudara? Benar enggak saudara? Seringkali kita itu sebagai orang ya, bahkan misalnya sebagai pemimpin, sebagai orang tua, ya orang yang lebih dewasa, tidak dihormati saudara. Sakit enggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dihormati anaknya sakit enggak? Dicuekin misalnya, enggak dianggap ada, direndahkan saudara. Wah itu sakit sekali saudara. Kita pasti akan apa? Kecewa, benar enggak saudara? Kita menolong orang, memberikan sesuatu kepadanya, tidak keluar dari mulutnya ucapan terima kasih. Sama sekali enggak. Banyak orang enggak bisa terima ini loh saudara, benar. Barangkali di antara kita ada yang seperti itu. Sudah kasih orang, ngomong terima kasih aja enggak, sakit dalam hatinya, besok enggak tak kasih lagi. Amin saudara. Iyalah, iya toh. Apalagi sudah ditolong, kita sudah berjuang menolong sungguh-sungguh, bahkan tidak sedikit yang kita korbankan, malahan kita dipotong, kita ditelikung dari belakang. Oh, itu sungguh menyakitkan saudara. Orang Jawa bilang nulung malah apa? Wah, saudara tahu ya, nulung malah kepentung saudara. Diterima kasih aja enggak, malah dipentung, dipukul saudara. Berat sekali saudara. Tetapi kita kalau mau mencontoh Yusuf, jangan ngikutin perasaan kita. Karena ketika kita kecewa, itu sejatinya kita sedang menyakiti diri kita sendiri, saudara. Kalau saudara sadar akan hal ini, saudara akan ngomong bodoh amat ya saya ya. Aku sakiti hatiku sendiri dengan kekecewaan. Ya, amin saudara. Dan yang keempat, bagaimana Yusuf menjaga hubungan melalui sikap dan perbuatannya. Yaitu Yusuf bisa mengampuni. Ya, menerima orang lain itu apa adanya, saudara. Tidak mendendam. Itulah Yusuf. Kita bisa baca di Kejadian 45 ya. Klik ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini penggalan saudara, kisah sebelumnya itu sungguh menyakitkan Yusuf. Karena Yusuf tidak hanya dijahati oleh saudara-saudaranya, dia juga dianggap mati oleh saudara-saudaranya. Padahal sejatinya dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual ke saudagar Ismail, sampai akhirnya di rumah Potifar, sampai akhirnya di penjara. Rentetan itu sebetulnya bermula atau diawali dari kejahatan saudara-saudara Yusuf kepadanya, saudara. Ya. Dan ketika Yusuf itu mendapatkan satu kedudukan di Mesir, saudara, menjadi orang kepercayaan Firaun, ya, diberi kekuasaan untuk mengatur seluruh negeri. Dan pada saat itu, karena di negeri saudara-saudaranya mengalami kelaparan, mereka mencari ke Mesir dan bertemulah dengan Yusuf. Saudara-saudaranya tidak mengenali siapa Yusuf sekarang. Dan Yusuf sangat berkesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Betul saudara? Betul saudara? Wah saudara pasti kalau sudah dijahati sampai sebegitu berat, susah ya menghilangkan ya. Tapi perhatikan Yusuf. Yusuf bisa melepaskan pengampunan loh saudara. Ampuni saudara-saudaranya itu. Bahkan dia peluk. Tidak hanya memeluk tapi dikatakan dengan mesra.
saudara. Yusuf yang memulai satu rekonsiliasi. Yusuflah yang memulai satu perdamaian dengan saudara-saudaranya. Tidak ada dendam sedikit pun di hatinya. Dia lupakan semuanya itu, saudara. Ya, dia tidak membalas. Bahkan menerima mereka apa adanya. Diperlakukan seperti tamu, bahkan tamu agung, diajak makan secara khusus. Itu bukti bahwa menerima mereka apa adanya, saudara. Ini sungguh tidak mudah, saudara. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Yusuf bisa melakukan itu semua karena Yusuf sadar, saudara, bahwa di balik itu semua ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan. Ada tangan Allah yang sedang merendah hidupnya. Yusuf tahu betul bahwa Allah yang kepadanya ia berbakti campur tangan dalam kesemuanya itu, saudara. Seperti kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan bagi sembarang orang, bukan bagi semua orang. Tapi ayat ini sangat tegas berkata bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Yusuf itulah orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hidupnya, saudara. Tuhanlah harta satu-satunya, seperti saya katakan di awal tadi. Sehingga menyikapi semua itu, Yusuf bisa berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu, hai saudara-saudaraku, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu sudah merencanakan sesuatu yang jahat, bahkan kamu senang kalau aku binasa. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya, Allah telah mengubahkan itu semua untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya Yusuf bisa melihat kebaikan Allah di balik peristiwa, di balik sejarah hidupnya yang begitu menyakitkan. Enggak gampang. Betul enggak, saudara? Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami sejarah hidup yang kelam. Ya. Jalan-jalan kehidupan yang saudara lalui di masa muda saudara kelam, disakiti, ya, tidak dianggap, saudara. Dan orang-orang itu sekarang muncul di hadapan saudara. Saudara dipertemukan Tuhan dengan mereka. Bagaimana sikap saudara? Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran ini saya katakan itu sangat mungkin terjadi. Saudara harus bisa lepaskan pengampunan, saudara. Jangan ada rasa dendam di hati saudara. Saudara harus terima mereka apa adanya seperti saudara menerima orang lain. Kalau dengan orang lain saudara bisa menerima, dengan mereka saudara juga harus bisa menerima. Ya. Itulah sejatinya hidup seperti Yesus. Namanya hidup seperti Yesus itu seperti yang dicontohkan, seperti yang diperagakan oleh Yusuf. Hidup yang seperti Yesus adalah hidup yang bermoral dan bermartabat, saudara. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yusuf itu dikatakan sebagai manis sikapnya, elok parasnya. Ada di ayat yang ke-6, Kejadian 39 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara tahu, kata manis sikapnya, elok parasnya, kata manis dan elok dalam ayat itu
itu bisa memiliki arti yang sebenarnya. Maksudnya bisa berarti manis, elok, tampan, tegap, cantik, ya, yang berkaitan dengan fisik. Tetapi kata manis dan elok dalam teks aslinya, dalam bahasa aslinya dipakai kata yafeh. Yafeh, saudara. Yang mana artinya tidak hanya manis, elok, cantik, tegap, tampan, tapi juga bisa berarti kudus atau menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara baca manis, sikapnya, elok, parasnya, itu juga memiliki arti bahwa Yusuf itu hidupnya kudus, hidupnya sesuai pikiran dan perasaan Allah, hidupnya menyukakan hati Tuhan, saudara. Ya, karena Yusuf bermartabat dan bermoral, karena hidup yang digelarnya adalah hidup yang bernilai tinggi, maka Yusuf menjadi Injil yang terbuka. Yusuf membuat orang-orang bisa melihat Allah yang benar seperti apa melalui hidupnya, saudara. Itu dituliskan di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Perhatikan, setelah dilihat oleh tuannya, berarti tuannya melihat. Betul tidak, saudara? Melihat apa? Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya Yusuf ada bersama-sama Tuhan. Artinya tuannya melihat di dalam kehidupan Yusuf ada Tuhan. Benar enggak, saudara? Tuhan yang seperti apa yang ada di dalam diri Yusuf? Jelas di sini dikatakan, Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jelas kan, saudara? Orang luar bisa lihat Allah yang benar itu yang kayak apa toh? Oh, kayak Yusuf itu loh, perbuatannya kayak begitu. Amin, saudara. Menjadi surat yang terbuka, Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita pun juga sama, saudara. Kita juga sebagai orang percaya harus bisa mencontoh hidupnya si Yusuf. Yaitu hidup yang seperti Yesus. Saudara, amin, saudara. Hidup yang seperti Yesus itu seperti apa, saudara? Nah, sikap hidup yang seperti Yesus itu yang memiliki satu keintiman dengan Bapa di surga. Yang selalu menjaga pikiran dan perasaan Bapa. Kalau boleh saya tuliskan sikap hidup seperti Yesus, ya seperti yang diperagakan oleh Yusuf tadi. Yang pertama, membenci dan tidak hidup di dalam kejahatan. Yang kedua, tidak menuruti perasaannya. Tidak kecewa ketika dikecewakan. Amin, saudara. Tegas terhadap dosa, saudara. Dan apalagi bisa mengampuni, tidak mendendam, dan bisa menerima orang lain apa adanya. Tapi Pak, saya sudah benar-benar gak bisa ngampunin Pak. Sakit sekali. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, justru ketika saudara tidak bisa mengampuni, saudara menambah rasa sakit saudara. Akan semakin sakit lagi. Selain itu, di dalam Matius 6 ayat 15 jelas dikatakan, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu, kalau kamu tidak bisa mengampuni sesamamu. Betul tidak, saudara? Apalagi kalau saudara sering berdoa mengucapkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lah kalau saudara enggak mengampuni orang lain, bagaimana mungkin Tuhan akan mengampuni saudara? Benar enggak, saudara? Nah, sayangnya hidup yang seperti Yusuf itu tidak otomatis.
tidak datang sendirinya. Kitalah yang harus berjuang. Kitalah yang harus habis-habisan. Kitalah yang harus sungguh-sungguh saudara untuk melakukannya. Dan saya percaya kita pasti bisa karena roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah yang memberikan kesanggupan kepada kita. Dan kalau itu kita perjuangkan, walaupun masih taraf perjuangan loh saudara. Walaupun masih dalam perjuangan. Maka Allah yang menyertai Yusuf akan menyertai saudara dan saya juga. Amin saudara. Maka Allah yang membuat pekerjaan Yusuf, apapun yang dilakukan Yusuf berhasil, akan juga membuat apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi pekerjaan kita, juga dibuat Tuhan berhasil. Kenapa dibuat Tuhan berhasil? Karena kita layak disertai Tuhan. Karena kita memang layak untuk mendapatkan keberhasilan itu. Karena kita sudah menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber berkat, yang menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Kalau hubungan kita dengan Bapa di surga baik, kita memiliki relasi yang patut, saya percaya saudara tidak akan pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan apapun yang saudara alami. Karena saudara merasa, aku dekat kok dengan Tuhan. Jangankan gitu, kalau kita dekat dengan orang penting, kita dekat dengan orang kaya, kita dekat dengan pejabat, itu saja kadang-kadang bisa membuat kita dalam batas-batas tertentu, waktu kita menghadapi masalah persoalan dan tekanan, kita bisa enggak takut kok, kita bisa tenang kok. Benar enggak saudara? Saudara diancam orang, enggak takut saya. Kenal kok sama pejabat, kenal sama polisi, kenal sama tentara. Padahal belum tentu mereka mau membantu. Betul tidak saudara? Tapi saudara tenang. Apalagi kalau saudara memiliki hubungan, relasi yang patut, relasi yang pantas dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber berkat satu-satunya, yang menjadi sumber kehidupan dari saudara dan saya. Percayalah, Tuhan pasti menyertai, memberkati saudara. Amin ya saudara, kiranya kebenaran ini boleh mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oleh sebab itu saudara, selagi kesempatan ini masih ada, jangan sia-siakan waktu. Pindahkan hati kita. Ya. Hati kita saat ini di mana? Saudara yang tahu. Apakah hati saudara ada di dalam keluarga saudara? Hati saudara ada di dalam pekerjaan saudara? Hati saudara ada di dalam kekayaan saudara? Pindahkan saudara, pindahkan. Hati saudara hanya kepada siapa? Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Mari saya ajak pemain musik juga pemuji bisa maju ke depan. Kita akan pujikan satu pujian, Engkau Bapakku satu-satunya. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Lanjut. Hidup hanya untuk melayanimu Bapak, menyenangkan perasaan Bapak. Lanjut. Takkan ku kecewakan hatimu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu, jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Aku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidupmu,
jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapa, Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapa, mari bangkit berdiri. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Jemaat sendiri. Engkau. Amin. Haleluya. Jangan kecewakan Bapa. Takkan ku kecewakan. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus. Ku kenakan hidup-Mu jadikan ku setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah diberitakan pagi ini dan itulah yang Tuhan mau kita mengerti. Selanjutnya terserah kita, apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ataukah kita akan acuh. Saudara, ingat saudara, satu hari kelak, semua yang kita kerjakan dalam hidup ini kita harus pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dan tidak sembarangan di dalam hidup ini. Mari saudara, kalau firman sudah ditabur, biarlah itu tumbuh di hati saudara. Biarlah itu berbuah-buah lebat, sehingga mengubah hidup saudara. Tidak lagi seperti dulu, tetapi saudara boleh hidup di dalam keberkenanan Tuhan. Dan saudara pasti bisa ketika saudara berjuang, karena Tuhan akan menolong. Pujikan dari awal dengan lembut. Engkau Bapakku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku.
hidup hanya untuk melayani-Mu Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku, Engkau penebus. Ku kenakan hidup-Mu jadi saksi setia, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Saat ini Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami bisa hidup seperti Yusuf Tuhan, yang senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, senantiasa berdoa dan memiliki kelakuan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kudus itulah yang dilakukan Yusuf Tuhan, sehingga tidak berbuat jahat sekalipun yang lainnya berbuat jahat Tuhan, bahkan memiliki satu pengampunan dan bisa menolak dosa. Tolonglah Tuhan, supaya kami hidup seperti Yusuf, hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami masih di bumi ini Tuhan, biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kami untuk kami bisa terus berjuang Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami saat pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu, dan semua kemuliaan hanya untuk hormat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam pergumulannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dan kami percaya berkat yang sama kami terima. Kami bersyukur dan bersyukur Bapa, dan kami percayakan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang membawa kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.